الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. Jangan lupa yang belum absensi untuk mengisi absensi ya, mumpung masih ada waktu 1 menit lagi. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat di sana dan bersemangat ya, walaupun kuliahnya online. Sebelum kita mulai kuliah kita pagi ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya. Jika Anda kelewat, sebagai informasi aja, jika Anda kelewat absensi, jangan khawatir karena Anda memiliki kesempatan 5 kali untuk tidak absensi, ya. Jadi absensi itu hanya syarat untuk bisa lulus. Jadi kalau absensi Anda kurang dari 80%, kurang dari 5 kali tersebut, maka Anda tidak bisa ini. Tapi Ibu harap kalau kelupaan mungkin nggak sampai 5 kali ya dalam 1 semester. Jadi itu jangan khawatir kalau seandainya Anda lupa. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi kuliah kita tentang hukum Gauss. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang hukum Gauss. Hukum Gauss itu di mana kita mempelajari hubungan antara muatan dan medan listrik. Di mana dari muatan tersebut, dari medan listrik yang diberitahukan, kita tahu bagaimana karakter dari muatan yang ada di lingkupinya. Ya, nah ini Ibu pengulangan sedikit tentang material konduktor yang bermuatan. Jadi ini ada suatu benda yang bermuatan, tidak berbentuk, ya. Lalu kita buat sebuah permukaan Gauss yang garis warna hitam. Jadi sifat dari konduktor itu muatannya akan berada di permukaan. Ya, jadi dia akan terdistribusi di permukaan sehingga di dalamnya tidak ada muatannya. Makanya medan listrik di dalamnya itu adalah nol. Ya. Sedangkan karena medan listriknya nol, maka flux listriknya di dalam konduktor juga nol. Ya. Nah, ini karakteristik dari benda yang konduktor, ya, bahan yang bersifat konduktor bermuatan, ya. Maksudnya muatannya berada di permukaan, jadi biasanya di dalam ini berarti nggak ada muatan, bukan begitu maksudnya ya. Di dalam ini muatannya netral seperti itu. Jadi free elektronnya, makanya kalau kita hubungkan dengan kimia, pada konduktor itu free elektronnya ada. Makanya dia banyak free elektron kan konduktor itu. Nah, itu diakibatkan karena muatannya itu banyak di permukaan. Nah, kalau yang berongga bagaimana gitu? Karena di dalam konduktor itu muatannya juga nol, muatannya juga nol, maka medan listriknya juga nol gitu ya. Tapi kalau di pinggir-pinggirnya ya ada. Jadi dia itu hanya ada di permukaannya, baik itu permukaan luar atau permukaan dalam seperti itu. Oke, nah sekarang untuk bola insulator kita sudah bahas kemarin. Perhitungan untuk bola insulator bagaimana medan listrik di luar permukaannya dan di dalam permukaannya. Kalau di luar permukaannya itu simpel, kita sudah tahu Q-nya, maka
nilai Q-nya, maka itu hanya E sama dengan kaki per R kuadrat. Ya, tapi kalau di dalamnya itu ada menggunakan muatan per volume, ya, yaitu dilambangkan dengan rho, yang mana itu setelah kita turunkan Q incluse-nya rho dikali V, ya, V-nya di sini adalah V dari volume dari permukaan Gauss-nya, ya, dari bola Gauss yang dibentuk di sini. Jadi 4/3 VR pangkat 3, lalu kita substitusikan ke persamaan Gauss dan diperoleh nilai E-nya sama dengan Q dikali R dibagi 4 V epsilon 0 kali A pangkat 3. Lalu kita ganti nilai Q dan K-nya, ya, 1/4 V epsilon 0 kita ganti dengan K, sehingga diperoleh K Q besar R kecil, ya, R kecil ini adalah jari-jari Gauss dibagi dengan A pangkat 3. Nah, kalau kita ilustrasikan medan listrik pada benda insulator tersebut, itu akan seperti ini. Jadi dari bagian terdalam titik pusatnya ke permukaan Gauss tersebut, itu medan listriknya mengikuti persamaan dipengaruhi oleh nilai jari-jarinya. Jadi K Q per A pangkat 3, kemudian kalau seandainya dia sudah di luar, maka mengikuti kuadrat dari jari-jari permukaan Gauss nih, makanya dia eksponensial karena 1/R kuadrat. Nah, ini kemarin materi kita sampai di sini hari Senin lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan aplikasi hukum Gauss. Nah, gambar di samping merupakan kulit bola yang bermuatan. Bagaimana medan listrik di dalam dan di luar kulit tersebut. Nah, kalau seandainya dia di sini kita untuk lebih memahami konsep dari key include, ya. Coba kita lihat perhitungan untuk coba Anda kerjakan dulu. Ibu berikan waktu 3 menit. Nanti bagi yang bisa silakan raise hand, ya. Ini soalnya masih gampang ini. Ada yang bisa silakan untuk raise hand. Oke, silakan Khalif. Ya Bu. Ibu buka form penilaian dulu. Muhammad Khalif ya, NIM-nya 166 ya. Iya Bu. Oke. Silakan videonya dinyalakan Khalif. Oke. Silakan dijawab. Bu boleh sambil lihat soal yang tadi Bu. Oh, oke. Catatan ya. Oke. Silakan. Oh, oke.
kan yang setahu saya apa kalau misalkan di bola konduktor itu tuh di bagian apa semua semua muatan yang di dalamnya tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh cuman hanya di permukaan. Jadi otomatis Q enclosed yang ada di dalam si bola itu tuh dia nggak ada. Nah, karena dia nggak ada, jadi otomatis ya yang medan listrik dan apa yang Gauss field di dalam itu juga nol. Jadi di dalamnya medan listriknya nol. Kemudian kalau di permukaan, karena tadi semua muatannya ada di permukaan, jadi dia bakal ngikutin dengan rumus yang biasa, yaitu jadi di permukaan itu K dikali Q muatan si bola per A kuadrat. A itu di sini kan jarak antara titik pusat ke permukaan. Kemudian kalau misalkan di luar, kita anggap ada jarak, ada sebuah titik yang jaraknya R dari pusat, maka rumusnya menjadi K dikali Q muatan bola per R kuadrat. Oke, ya benar ya. Jadi di soal ini contoh soalnya sangat mudah. Ini untuk mencek lagi apakah Anda memahami konsep key enclosed. Jadi benar ya. Oke, kita lihat. Nah, perhitungan untuk di luar kulit itu kalau muatannya kita asumsikan A Q, maka itu E-nya adalah K Q per R kuadrat. Ya. Sedangkan untuk di dalam kalau di luar bola muatannya di inklusi kan cuma hanya Q yang di sini. Kita asumsikan dengan Q. Kalau di dalam ya dia tidak ada muatan yang dilingkupinya. Maka karena nggak ada muatan yang dilingkupi, maka medan listriknya juga nol. Ya. Oke, terima kasih Khalif. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah plastik lingkaran yang berjari-jari R sama dengan 10 bermuatan Q sebesar minus 16 elektron. Ya. Ini elektron, E itu elektron ya. Bisa Anda rubah, kalikan E-nya atau tidak. Sebuah partikel yang bermuatan Q kecil plus 5E diletakkan di tengah-tengah plastik tersebut. Tentukan arah dan medan listrik pada P1 dan P2, pada titik P1 ini dan pada titik P2 ini. Silakan Anda coba kerjakan, Ibu berikan waktu 5 menit, nanti bagi yang bisa silakan raise hand ya.
Oke, silakan raise hand. Satu lagi. Izin Bu, saya boleh? Ya, sebentar, kita tunggu temennya satu lagi ya. Jadi Erik nanti jawab yang A, lalu yang siapa yang mau jawab B, silakan untuk raise hand. Maaf Bu, boleh lihat soalnya lagi Bu. Sebentar ya, Ibu lagi edit slide-nya ya, silakan. Ada lagi yang mau raise hand? Ayo, satu orang lagi. Tadi yang barusan raise hand, Muhammad Khalif ya? Iya, Bu. Tidak ada yang mau dapat nilai keaktifan? Oke, Afa atau siapa? Silakan raise hand-nya. Silakan. Kenapa tidak ada? Ini tidak terlalu sulit ini. Salah juga nggak apa-apa ya, yang penting Anda mencoba. Berarti Anda berusaha untuk berpartisipasi aktif di kuliah ini gitu. Oke, Juan. Oke, Juan yang B. Silahkan Erik jawab yang A. Nanti Juan yang B ya. Maaf Bu, kalau saya yang A, E-nya dapat 0, kalau yang B Ibunya saya bisa dapat dinyalain. angkanya. Yang A aja yang dijawab Erik. Nah, jelaskan. Kalau menurut saya, yang A itu medannya 0 karena dia partikel satunya, P1-nya itu berada di dalam jari-jarinya itu kurang dari jari-jari bolanya, Bu. Jadi Satunya di sini. R1-nya 6, sedangkan R jari-jari bolanya itu 10 cm, Bu. Jadi nilai medan listriknya berapa? 0, Bu. 0. Muatan yang dilingkupinya juga 0 berarti, atau bagaimana? Iya, Bu. Jadi kan ini P1 ya. Kalau seandainya kita gambar suatu lingkaran di sini, ada muatan yang dia lingkupi nggak di sini, Erik? Coba lihat nih kursor Ibu nih. Kelihatan nggak kursornya? Oh, yang Q besar itu ya, Bu. Kalau di P1 berarti yang dilingkupinya Q kecil dong. Karena ini di P1 ini kita gambarkan suatu lingkaran nih. Dengan jari-jarinya P1.
Kursor Ibu kelihatan nggak? Ini. Nih. Jadi ini P, lalu kita bikin sebuah lingkaran di sini. Berarti muatan yang ada di dalam P-nya berarti cuman Q dong, ya. Seperti itu. Ya, Bu. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan. Silakan Juan yang B bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi kalau saya itu pakai Q per L kuadrat, yang saya menggunakan Q1-nya itu yang Q kecil, dan Q2-nya yang Q besar, lalu L-nya menggunakan 12 cm, namun diubah 2 meter, Bu. Hanya seperti itu saja. Oh, Q besar dan Q kecil itu dikalikan atau bagaimana, Juan? Kalau saya sih dikalikan, Bu. Namun saya rada bingung di ininya, jarak dari Q besar ke P2-nya kan harusnya tidak sama dengan Q kecilnya, Bu. Itu bagaimana sebenarnya saja. Baik. Jadi gini, ini kan menggunakan hukum Gauss. Jadi cara menghitungnya cukup menghitung dengan hukum Gauss. Nah, kalau yang barusan itu kalau menentukan misalkan gayanya. Iya. Oh. Ditanya berapakah medan listrik arah dan medan listrik. Kok pakai hukum Gauss yang pakai Q enclose. Jadi muatan yang dilingkupinya. Nah, kalau seandainya kita buat suatu lingkaran di P2 ini, nah muatannya berarti apa itu yang dilingkupinya? Ada Q besar. Q besar dan Q kecil juga. Berapa itu? Total muatannya, Ibu. Jadi apa aku beri jumlah? Di 21, Ibu. 16 ditambah 5 ini muatannya apa? Negatif. Negatif. Kalau yang kecil? Positif. Nah, jadi totalnya? Jadi minus 11 atau di 2. Oke. Gitu ya? Oke, Bu. Jadi jangan, Erik bisa? Yang A gimana? A saya ketemu 2 kali 10 pangkat minus 6, Bu. Dikalikan enggak nilai elektronnya? Dia ya? Kalikan. Oke, baik. Terima kasih Erik sama Juan. Kita lihat bersama-sama ya jawabannya. Oke. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk yang A berapa medan di titik P1 berarti kita gambarkan ya permukaan Gauss dengan jari-jarinya P1 seperti itu. Dan jari-jarinya P1 sehingga muatan yang dilingkupinya hanya Q kecil. Nah, untuk yang kondisi kedua, kita bikin permukaan Gauss dengan jari-jarinya di P2. Dan sehingga muatan yang dilingkupinya adalah Q besar dan Q kecil. Q kecil dan Q besar ini. Nah, untuk yang A, ini muatan Q kecilnya adalah 5 elektron, ya. Dan arah normal bidangnya adalah ke kanan, medan listriknya itu berarti juga keluar, ya. Juga menjauhi dari muatan, keluar bidang. Sedangkan untuk yang B, ini ada muatannya adalah minus 16 ditambah 5, karena kita perlu menotalkan, makanya ditulisnya Q enclose, ya. Q yang dikelilingi. Seperti itu. Nah, jumlahnya adalah minus 11, maka medan listriknya arahnya ke kiri. Nah, medan listriknya arah ke kiri, normal bidangnya ke kanan, maka sudut yang dibentuknya 180. Sehingga kalau kita hitung, yang A itu adalah epsilon 04 V R kuadrat, ya, dan diperoleh nilainya 2 kali 10 pangkat minus 6, benar ya, Erik ya. Kemudian yang B, itu kita gunakan Q-nya adalah minus 11, jadi E cos 180 dA itu minus EDA. Ya.
diperoleh E-nya adalah minus key enclosed diperoleh 1,1 kali 10 pangkat minus 16. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Aku izin bertanya. Ya. Untuk yang B itu Q-nya muatannya itu dikurangi saat di persamaan ya, Bu? Enggak kita cari E yang Q kecil dikurangi E yang Q besar dikurangi E Q yang kecil. Oh, tidak. Karena di hukum Gauss ini kan key enclosed kan? Persamaannya key enclosed sama dengan epsilon 0 integral E dot dA sama dengan key enclosed. Seperti itu. Lalu E cos 180 karena sudutnya itu berlawanan, maka ini menjadi minus E dA dikali dengan Q enclosed-nya. Q enclosed-nya adalah minus 11E. Seperti itu. Begitu, Erik, paham? Ya, Bu, terima kasih. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, ini sering ada di soal ujian, tapi soalnya beda-beda konsepnya, tapi sering ditanyakan. Sebuah bola pejal konduktor dengan jari-jari A. Ya, ini ada bola pejal memiliki muatan 2 Q. Sebuah kulit konduktor dengan jari-jari B, jari-jari dalamnya ya, dan jari-jari luarnya C memiliki pusat yang sama dengan bola pejal dan memiliki muatan minus Q. Ya, ingat ini konduktor tapi dia memiliki dua permukaan dalam dan permukaan luar. Lalu dia ada suatu bola pejal yang konsentris yang memiliki muatan 2Q. Tentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss ya. Medan listrik di daerah 1, yaitu di dalam bola pejal ini, lalu di daerah 2, yang mana itu adalah yang ini, yang garis putus-putus ini. Kemudian yang ketiga, itu adalah di dalam konduktor, yang cincin ini. Dan kemudian yang 4 itu adalah di luar bola ini. Silahkan, coba dikerjakan. Nanti silakan raise hand untuk 4 orang ya.
Silakan untuk raise hand. Silakan untuk 4 orang bisa di raise hand. Oke, ada Muhammad Tauhid. Virus satu lagi. Silakan satu orang lagi. Jadi Muhammad Tauhid jawab yang A, lalu kemudian Greg jawab yang B, Ahmad Zaki Liano jawab yang C. Oke, kalau nggak ada, yang satu lagi nggak ada, yang untuk yang keempat, oke, silakan Muhammad Tauhid. Nyalakan videonya. Kalau menurut saya yang di daerah 1 itu yang di dalam bola kecil ya. Karena netral jadi E-nya 0. E-nya 0, oke. Karena key include-nya berapa? Key include di dalamnya, Bu. Ya. Tidak ada. Karena tidak ada ya. Kenapa tidak Ya. ada? Netral. Oh, netral karena dia bersifat konduktor. Ya. Konduktor di dalamnya tidak ada muatan. Ya, benar. Oke, berikutnya silakan yang B, Greg. Untuk yang B, Bu, yang untuk di daerah 2, kita pakai E yang untuk medan listrik yang dari muatan 2 Ki ditambah dan medan listrik yang di muatan minus Ki. Jadi nanti, Bu, jadi K dikali 2 Ki per R kuadrat dikurang Ki per Ki dikali K per B kurang R kuadrat, Bu. Kenapa dikali minus Ki? Ini daerah 2 yang di sini, Greg. Dikurang, Bu. Kenapa Dikurang Ki. Key include-nya berapa? Nih. Dicoba lihat daerah 2 ini, muatan yang dilingkupinya berapa? Ki, Bu. Berapa? Muatan yang dilingkupinya? Ki, Bu. Ki, yang 2 Iya. loh. Di dalam lingkaran 2 ini ada muatannya berapa? 2 Ki, Bu. 2 Ki. Jadi nggak perlu dikurangi dengan minus Ki lagi gitu. Karena muatan yang dilingkupinya hanya 2 Ki. Mau seperti apa muatan di luarnya nggak peduli kita. Gitu. Berarti nggak ada pengaruh dari kayak kulit yang luar itu, Bu? Tidak. Itu nanti di daerah yang lain. Seperti itu. Karena di sini kan ingat konsepnya. Ki yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Nah, Ki yang dilingkupi oleh permukaan Gaussnya itu hanya 2 Ki. Kecuali nanti di daerah 3. Nah, nanti itu ada muatan yang dilingkupi. Atau di daerah 4. Seperti itu. Berarti medan listriknya cuma K dikali 2 Ki per R kuadrat, Bu. Iya, benar. Kasih, Bu. Paham kan? Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya Ahmad Zaki. Karena muatan yang dilingkupinya cuma ada 2 Ki, jadinya K dikali 2 Ki per B kuadrat.
Yang di 3 ini Q include-nya berapa, Zaki? 2 Q. Nah, ingat, ini yang 3 ini adalah di tengah-tengah bola konduktor cincin. Seperti itu. Jadi muatannya pasti ada, kan ingat kalau konduktor itu muatannya ada di sisi dalam dan sisi luarnya, di cincin dalam dan cincin luarnya. Seperti itu. Nah, karena ini adalah bola konduktor, ini juga bola konduktor, dan ini konduktor di dalamnya itu berarti muatannya adalah 0. Berarti medannya 0 juga ya. Jadi tidak ada medan listrik di sini. Karena muatan yang di bagian dalamnya itu terinduksi oleh muatan yang di luar ini menjadi minus 2 Q. Yang sisi bagian dalamnya. Minus 2 Q, ini plus 2 Q, makanya ini jadi 0. Nah, nanti yang untuk yang keempat, nanti dia ini. Coba, Farel, Sultan, mau coba jawab yang keempat? Boleh, Bu. Bos, silakan. Jadi karena yang terlingkupi di titik 4 ini medan yang 2 Q dan Suaranya min lebih Q. keras. Halo, tes. Ya, Jadi karena di yang medan keempat ini yang terlingkupi itu yang 2 Q dan min Q, Bu, muatannya. Jadi kan medan listriknya jadi K kali Q per C kuadrat. Iya, benar. Mudah ya? Karena dia ini. Oke. Sebentar, Ibu mau catat dulu NIM-nya. Tadi Sultan NIM-nya 238 ya. 238. Lalu Ahmad Zaki 102. 102. Lalu Muhammad Taufik 150. Muhammad Taufik 2. Greg itu 250. Oke, baik. Yang lainnya silakan dinyalakan videonya ya supaya kita bisa langsung foto absen setelah ini. Oke, kita lihat jawabannya bersama ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi kalau untuk yang posisi 1 karena dia konduktor maka medan listriknya adalah 0 seperti itu. Nah, untuk daerah 2 ya, di sini muatan yang dilingkupinya adalah 2 Q, maka medan listriknya adalah 2K Q. Ya, 2K Q per R kuadrat. Untuk daerah 3 itu dalam konduktor Q impulsnya adalah 0 ya. Maka medan listriknya adalah 0 dan untuk daerah 4 itu adalah penjumlahan dari muatan yang dilingkupinya 2Q minus Q sehingga menjadi KQ per R kuadrat. Udah ya? Jadi kalau seandainya ditanya bagaimana bentuk grafik medan listriknya, nah itu kita ini penjelasan untuk yang bagian kenapa yang ketiga itu jadi 0. Oke, nah ini jadi muatan medan listriknya sampai bagian A yang bola pejal permukaannya itu adalah 0. Di dalam bola pejal muatannya E2K Q per R kuadrat. Lalu kemudian dimulai dari jari-jari dari B ke C, ya dari sini itu adalah 0 lagi, lalu kemudian kaki per R kuadrat. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini penjelasan tentang ini. Tentang di dalam konduktor itu Q enclose-nya adalah 0 karena E3 karena E3 sama 0, maka muatan pada permukaan kulit yang dalam itu harusnya minus 2Q ya. Untuk menghilangkan muatan yang 2Q pada bola pejal. Dengan kata lain, muatan pada permukaan kulit dalam harus menghasilkan medan listrik yang dapat menghilangkan medan listrik akibat muatan pada bola pejal sehingga yang ini ya, sehingga medan listrik di dalam kulit konduktor sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena muatan total kulit
kulit, yaitu minus Q yang ini, dan muatan pada permukaan kulit yang dalam itu adalah minus 2Q, maka yang bagian luarnya ya itu adalah plus Q. Jadi total muatan pada cincin ini adalah minus Q. Paham ya maksudnya? Oke. Ada yang bertanya? Silahkan. Hanya ingin bertanya. Iya, silakan. Berarti kalau yang di dalam bola konduktor sama yang di kulitnya, di tengah kulitnya, berarti pasti sama Bu muatannya. Apa? Coba suaranya lebih keras lagi. Untuk muatan di dalam bola konduktor dengan muatannya yang di tengah cincinnya, berarti pasti sama ya Bu, besarnya. Oh, oke. Ya di dalam konduktor sama yang di dalam cincin, itu iya, medan listriknya sama dengan 0. Karena di dalam konduktor dia adalah 0, nggak ada muatan yang dilingkupi. Di dalam yang cincin, ini juga konduktor, muatannya 0. Kenapa? Karena di sini adalah 2Q. Nah, di dalam ini, yang permukaan dalam ini, muatannya menginduksi dari yang 2Q ini. Makanya dia jadi 0. Dan di permukaan luarnya, itu muatannya adalah minus 2Q, sehingga karena totalnya adalah minus Q, maka ininya plus Q. Kalau seandainya soalnya nanti ada lagi muatan cincin yang lain, kan beda-beda ya. Tergantung ya, ada yang di soal dia ada insulator di dalamnya, ada yang konduktor. Ingat, yang penting itu adalah kita mengetahui berapa muatan yang dilingkupinya. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau untuk materi medan listrik ini yang hukum gas itu bola berongga dan bola pejal itu berpengaruh tidak ya, Bu? Apa? Bola berongga dan bola pejal itu berpengaruh tidak? Iya. Jadi bola pejal dan bola berongga. Nah, ada juga istilah itu. Bola pejal itu adalah bola yang muatannya merata gitu ya. Kalau bola berongga ya kayak gini dalam bentuk cincin dia. Yang warna biru. Itu bola berongga kayak gitu. Bola pejal ya ini. Terus dia ada yang induktor, ada insulator. Nah, itu makanya Ibu hari ini membahas yang itu. Seperti itu. Beda ya? Paham ya? Atau ada yang kalau itu ada maksudnya ini, Bu. Berpengaruh dalam muatannya enggak ya, Bu? Oh iya. Oh, oke. Maksudnya bola pejal dan bola berongga apakah berpengaruh ke muatan? Kalau dia konduktor, muatannya itu akan ada di permukaan. Kalau dia bola berongga berarti dalam bentuk cincin seperti ini, berarti dia ada di permukaan dalamnya dan di permukaan luarnya. Tapi kalau seandainya dia bola pejal, berarti muatannya hanya ada di permukaan luarnya saja. Seperti itu. Berarti untuk bola pejal jika ada muatan di dalam lingkaran itu dihitung juga ya, Bu? E-nya tidak 0. Kalau dia konduktor tidak ada. Kalau insulator ada. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Itu seperti soal yang di ujian sebelumnya itu insulator. Oke ya? Oke, good. Baik, kalau gitu kita foto absensi. Sudah siap semuanya? Videonya silakan dinyalakan. Saat yang pertama, 1, 2, 3, cheese. Oke. Slide yang kedua sekarang. 1, 2, 3, cheese. Oke, good. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.